kembali dengan Ibu Eriana dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 7. Nah, kita akan belajar bersama-sama materi yang terakhir di bab 3 ya. Nanti kita akan membahas 2 tema sekaligus. Nah, agar kita tetap semangat, maka terlebih dahulu kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan atas segala rahmat dan cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami anak-anak-Mu bersama-sama mempersiapkan diri untuk memulai kegiatan proses belajar dan mengajar kami. Kami mohon bimbing dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya seluruh kegiatan kami, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan membahas 2 tema sekaligus. Nah, langsung saja tema yang pertama yaitu tentang peran gereja bagi perkembanganku. Nah, bagaimana gereja sangat berperan bagi perkembangan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, gereja hadir dan berjuang untuk mewujud nyatakan sikap dan semangat Kristus dalam pelayanan kepada dunia. Jadi gereja ini meneladani bagaimana sikap dan semangat Yesus dalam pelayanan ya. Nah, itu yang diteladani oleh gereja. Nah, pelayanan yang diberikan itu dapat dirasakan dan menerangi hati orang banyak. Jadi, melalui pelayanan yang diteladani melalui Yesus Kristus dapat menerangi dan menyentuh hati orang banyak. Gereja berperan sebagai ragam dunia, yaitu sebagai terang dunia dan pewarta kabar gembira kerajaan Allah. Nah, itu yang diwujudkan oleh gereja. Kemudian, dalam menjalankan perannya, gereja mendapatkan penguat dari sabda Yesus sendiri. Nah, itu patokan gereja ya, sebagai penguat, sebagai landasan gereja, yaitu dengan kata-kata sabda Yesus, "Jangan takut, Aku menyertai engkau hingga akhir zaman." Sekali lagi Ibu ulang, sabda Yesus yang dapat menguatkan gereja hingga saat ini dalam pelayanan yaitu, "Jangan takut, Aku menyertai engkau hingga akhir zaman." Dapat kalian buka di Injil Matius bab 28 ayat yang ke-20. Di Injil Matius bab 28 ayat yang ke-20. Nah, peran gereja yang sangat terasa dalam kehidupan umat dan masyarakat adalah dalam hal pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan taraf hidup umat dan masyarakat. Jadi, gereja itu berperan dalam bidang pendidikan, di masyarakat, dan juga dalam pengembangan di umat dan masyarakat. Hal ini tidak berarti gereja tidak mengambil peran dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Jadi gereja sangat-sangat berperan dalam setiap aspek kehidupan kita. Salah satunya yaitu untuk mengembangkan pribadi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Gereja yang merakyat, berjiwa nabi, membebaskan, meragi, dan dinamis dituntut untuk berperan dalam semua segi kehidupan. Jadi gereja ini bersifat
universal ya, atau terbuka bagi siapapun. Gereja menolong semua orang tanpa pandang bulu ya, tanpa melihat dia ras apa, apakah dia orang kaya, orang yang miskin. Gereja tidak melihat dari itu. Yang gereja lihat adalah semangat pelayanan Yesus. Nah, seperti Yesus yang tidak pernah membiarkan umatnya itu menderita, umatnya mengalami kesusahan. Itulah yang diterapkan oleh gereja, khususnya gereja Katolik ya, hingga saat ini. Semua orang diharapkan terlibat dalam tugas gereja ya. Tugas gereja itu tidak hanya untuk pastor, suster, guru agama, katekis, atau pendeta ya, tidak hanya itu. Semua kita umat Kristen itu harus wajib terlibat dalam kegiatan hidup menggereja. Nah, di sini ada 5 tugas gereja ya. Yang pertama yaitu pengudusan atau liturgia. Kemudian yang kedua pewartaan atau kerikma. Yang ketiga persekutuan atau koinonia. Yang keempat kesaksian atau martiria. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu pelayanan atau diakonia. Nah, dengan memahami 5 tugas gereja itu, kita diharapkan seperti yang Ibu katakan tadi harus ambil bagian dalam tugas gereja. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi bahwa tugas gereja itu adalah kita semua ya yang bertugas. Kita harus aktif. Tidak hanya orang-orang tertentu, tetapi kita yang sudah menjadi warga kerajaan Allah harus bisa ambil bagian. Jangan hanya mengaku, oh saya umat Katolik, oh saya umat Kristen, hanya di KTP-nya saja ya. Tetapi harus benar-benar diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gereja tersebut untuk mewarnai kehidupan di sekolah, misalnya dengan cara bertutur kata sopan, tidak menghina orang lain, terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, membantu teman yang memerlukan, melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat. Nah, gereja juga berperan di sekolah ya. Salah satunya juga gereja membantu dalam mengajari untuk anak-anak mengikuti pembelajaran agama. Nah, itu wujud kepedulian gereja, misalnya dengan menyediakan tempat untuk anak-anak beribadah. Kemudian pastor juga bersedia memimpin misa untuk para pelajar. Nah, itu wujud kepedulian gereja bagi para remaja atau bagi para peserta didik. Nah, semua itu dapat kita lakukan di lingkungan sekolah, paroki, dan masyarakat sesuai kemampuan kita. Ya, biasanya ketika keadaan normal tidak seperti sekarang ini, biasanya kakak tingkat kalian seringkali setiap akhir bulan atau awal bulan itu mengadakan yang namanya misa bersama, misa seluruh pelajar ya. Nah, supaya apa? Supaya imannya semakin dikuatkan akan Yesus Kristus. Supaya pengetahuan imannya semakin bertambah. Nah, supaya juga mendapatkan pengetahuan iman juga. Itu wujud nyata gereja peduli terhadap para peserta didik. Untuk apa? Untuk mengembangkan pribadi peserta didik ke arah yang lebih baik. Menguatkan iman para peserta didik. Nah, kebersamaan kita dalam hidup menggereja dengan teman tidak boleh melulu terbatas pada hal-hal yang sifatnya rohaniah, seperti doa atau ibadat, kegiatan pembinaan iman dan sebagainya, tetapi harus juga menyentuh kehidupan bermasyarakat. Nah, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Jadi kita dituntut tidak hanya dalam hal doa dan ibadat saja, kita
terlibat dalam kegiatan menggereja, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ekonomi, kebudayaan, kita harus men-sharingkan pengalaman kita tentang kehidupan menggereja. Siswa-siswi sekalian, melalui materi peran gereja bagi perkembanganku, diharapkan kita semakin menyadari bahwa gereja sangat berperan penting juga bagi perkembangan diri kita menuju ke hal yang lebih baik. Nah, agar kita juga dapat berperan aktif dalam tugas-tugas pelayanan gereja, agar kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja. Seperti contohnya dalam gereja Katolik ya, itu ada misalnya mengikuti kegiatan OMK atau SKAMI atau apapun itu yang bermanfaat bagi perkembangan iman kita akan Yesus Kristus. Semoga materi yang pertama ini sangat bermanfaat dan menambah iman kita. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang terakhir di bab 3, yaitu tentang peran masyarakat bagi perkembanganku. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, masyarakat merupakan salah satu dari tripusat pendidikan. Nah, masyarakat adalah pusat pendidikan ketiga sesudah keluarga dan sekolah. Jadi masyarakat juga sangat membantu bagi perkembangan kita. Nah, kita perlu hidup bermasyarakat ya. Tidak ada orang yang bisa hidup seorang diri seperti yang Ibu katakan di materi-materi yang sesudah, bahwa tidak ada yang bisa hidup seorang diri. Pasti semua orang membutuhkan orang lain ya. Nah, dengan hidup bermasyarakat, kita juga harus menjaga relasi yang baik ya, hubungan yang baik dengan masyarakat. Nah, masing-masing pusat pendidikan saling memperkuat dan melengkapi dalam rangka mengembangkan individu sehingga membentuk diri sebagai manusia terdidik dan bermutu ya. Setiap masyarakat dimanapun berada mempunyai nilai-nilai sosial budaya yang harus diikuti warganya. Berbagai nilai yang dihidupi masyarakat dan diperjuangkan senantiasa antara lain, misalnya nilai persaudaraan, persatuan, kerukunan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, itulah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nah, kita pun sebagai remaja, sebagai generasi penerus, kita harus menghargai apa yang sudah dijunjung atau diperjuangkan dalam masyarakat. Kita jangan lalu meremehkan hal itu. Nah, para remaja sebagai warga masyarakat diharapkan juga mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam seluruh pergaulannya di tengah masyarakat. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi ya. Sebagai faktor lingkungan, masyarakat juga telah berperan dalam membantu remaja mengenal dan menumbuh kembangkan nilai-nilai tersebut, sehingga menyatu dalam seluruh proses pembentukan kepribadiannya. Nah, melalui masyarakat juga kita belajar bagaimana cara hidup rukun, hidup bersama, saling tolong-menolong, saling menghargai. Nah, melalui masyarakat itu kita banyak belajar. Untuk apa? Untuk bekal hidup kita di kemudian hari. Jadi, ketika kita sudah bisa, kita hidup mandiri, kita tahu ya bagaimana cara berelasi yang baik dengan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu ada yang bisa berpengaruh baik, ada yang juga bisa berpengaruh buruk bagi perkembangan diri kita. Oleh sebab itu, kita juga harus pandai memilah. Yang mana yang menurut kita baik itu yang kita ambil,
atau kita teladani, sedangkan yang menurut kita tidak baik tidak perlu kita contoh, kita teladani ya. Nah, seperti itu. Kemudian gereja mengajarkan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban bagi pribadi manusia. Nah, dengan mempelajari peran masyarakat bagi perkembangan diriku, kita semua diharapkan sungguh mengenal dinamika kehidupan masyarakat tempat kita tinggal yang telah membantu diri kita bertumbuh dan berkembang menjadi seorang pribadi. Jadi melalui masyarakat kita dapat belajar ya, kita dapat memilah yang mana yang baik seperti yang Ibu katakan tadi, itu yang patut diteladani. Kemudian yang mana yang kurang baik itu kita jangan sampai ikuti dan teladani. Nah, semoga melalui materi ini semakin membuat kita hidup berelasi dengan baik ya dengan semua orang. Nah, ini adalah materi terakhir kita di bab 3. Semoga bermanfaat dan dapat membantu di saat ulangan nanti. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar dan berdoa. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu sehingga kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan materi kami dari materi bab 1 sampai bab 3. Semoga apa yang kami pelajari ini sangat-sangat membantu kami, baik dalam menumbuhkan iman kami kepadamu dan juga dapat berguna di saat kami ulangan nanti. Bimbinglah kami dengan cahaya Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu, semakin kuat, semakin tabah dalam menjalani hidup-hidup kami. Sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.